Aduh Pak Ustaz, kalau baca 4.440 kali dengan lagu kayak begini, satu hari satu malam belum tentu kelar itu. Makanya jangan dilakukan. Kalau baca sholawat yang mau dilakukan dinyanyikan yang pendek, sholawat tidur juga pendek, sholawat Jibril juga pendek, atau sholawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi soal saya punya kiai di Jawa Barat di Bogor. Beliau bercita-cita ingin mendirikan pesantren. Waktu itu saya di pesantren baru kelas 4, baru kelas 1 aliyah. Cuma beliau yakin betul dengan para santri dengan sholawat nariyah. Beliau baca sholawat nariyah di anak santri sebanyak 4.444 kali. Jadi sebelum Pak Wardan cerita ini, kami sudah menyaksikan sendiri dahsyatnya yakin dengan sholawat. Jadi kiai kami itu tidak punya pesantren, jangankan pesantren. Untuk mendirikan pesantren tanahnya tidak ada, jangankan hektaran, satu argo pun tidak punya. Saking susahnya. Motornya cuma Vespa Pak. Ya, tahun 91 saya udah jadi santri di sana. Kami diajak tiap malam Jumat baca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Cuma dibagi-bagi. Kalau misalkan ada 100, ya masing-masing dapat sekian. Baca sholawat nariyah. Ya. Saya pergi ke Pekanbaru tahun 94, beliau mendirikan pesantren tahun 96 di atas gunung. Jadi kami tanya kenapa kiai ditaruh di atas gunung. Nanti kalau di atas gunung itu orang lihat dari bawah, wah itu katanya ada pesantren. Tapi ketika mau gali untuk sumur bingung karena di atas gunung. Yang mau digali batunya gunung keras enggak ada. Akhirnya beliau pindah. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah 5.000 orang. Ya, santrinya sudah 5.000 orang. Saya pernah berkunjung ke sana tahun kemarin, saya berkunjung ke sana. Jadi beliau ketika santrinya belum banyak, saya berkunjung, beliau katakan itu tanah masyarakat, saya mimpi bisa saya beli. Jadi di bawah pesantren beliau ada tanah masyarakat ditanami padi. Beliau katakan itu saya bermimpi bisa saya beli dijadikan pesantren. Sekarang sudah jadi pesantren, bahkan masjidnya berdiri nominal harga itu 10 miliar. Dibangun dari mana nggak tahu. Tahu-tahu ada orang bawa truk, isinya beras. Jadi isinya beras. Kata kiai kami, ini siapa yang beli beras? Jadi panggil bagian dapur. Beras kita kan masih ada. Kok beli beras lagi? Udah ada kami beli beras. Ditanya sama yang ngantar, ini beras buat siapa? Buat pesantren Ummul Qura. Nama pesantrennya Ummul Qura. Buat pesantren Ummul Qura. Dari siapa? Tidak tahu. Kami disuruh ngantar aja. Beras 1 ton. Mungkin kalau 10 ton nggak kurang. Ya sudah. Orang yang ngirimnya nggak tahu. Pesantren yang dituju benar masukin ke dalam gudang. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu hajat ini mau dikabulkan, perbanyak baca sholawat nariyah. Siang, pagi, siang, malam. Sholawat nariyah baca sholawat ini kan nggak mesti harus dalam keadaan suci. Ibu sedang datang bulan boleh baca sholawat, boleh. Yang nggak boleh itu baca Quran, pegang Quran. Itu yang nggak boleh. Jadi ketika ibu sedang datang bulan, membaca Quran nggak boleh, membawanya nggak boleh, menyentuhnya nggak boleh. Kalau sholawat nggak masalah. Ibu sedang datang bulan atau tidak, baca sholawat. Termasuk bapak-bapak ini juga. Sambil doa juga boleh. Insya Allah tambah ringan mungkin. Saya belum pernah coba. Doa sambil baca sholawat. Sungguh luar biasa. Apalagi di bulan Rajab kita memperbanyak bacaan sholawat agar kita nanti dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungai yang tadi, sungai yang airnya rasanya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih sejuk daripada es, dan harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Mau bu? Maunya doang, sholawat.
Jangan cuma mau giliran sholat atau bosan. Banyak eloknya, banyak alasannya. Yang pertama memperbanyak sholat, yang kedua memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Tapi jangan sampai 1 bulan full, itu nggak boleh. Memperbanyak puasa pada bulan Rajab, Senin Kamisnya dijalankan. Syukur-syukur bisa puasa Yaumul Bid. Hari ini tanggal 14, besok tanggal 15. Jadi Yaumul Bid itu disunahkan puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada ulama yang berpendapat 12, 13, 14. Cuma yang roji, yang lebih kuat pendapatnya adalah 13, 14, 15. Disunahkan kita berpuasa. Barang siapa yang puasa sunnah 3 hari setiap bulan Hijriah, maka seakan-akan kasaudi dahr, karena seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Ya, enak tidak? Masuk surga itu ternyata murah. Tapi walaupun murah, banyak yang ogah, kata Roma Irama. Walaupun murah harganya, banyak ya. Masuk neraka itu mahal. Kira-kira kalau misalkan berjudi bisa pakai daun nggak? Bapak mau judi pakai daun bisa nggak? Nggak bisa. Berjudi pakai beli miras pakai, beli narkoba pakai, berzina pakai. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Aqidin mengutip salah satu hadis, "Hufatil jannah bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut syahwat nafsu kita. Enggak enak. Tiba-tiba kita lagi duduk, kotak amal lewat. Aduh, keluar lagi katanya. Enggak diisi kawan sambil kiri dan isi. Warnanya yang merah juga. Jadi mau kita keluarin yang abu-abu nggak enak juga, dengan terpaksa yang agak mendidih. Ya Bu ya. Jadi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi neraka neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menurut nafsu kita mengenakan. Nggak sholat rasanya enak coba. Subuh-subuh suruh ke masjid. Enak apa tidak? Bu, kalau saya tanya, kira-kira ibu pilih mana? Kalau subuh-subuh jam 4 pagi dibangunkan, enak tidur apa enak sholat subuh? Kalau ada yang bilang jawab enak sholat subuh, bohong. Enakan tidur. Saya akui itu enakan tidur. Siapa bilang subuh-subuh? Udah dingin, enakan tidur. Makanya yang alim itu sebut as-sholatu khairun minan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau ikutin nafsu enakan daripada kita ngambil air wudhu kemudian pergi ke udah gelap-gelap lewatin kuburan ya, di kuburan ya, mesinnya belum dinyalain, nggak jadi balik lagi lah, kalah sama setan. Jadi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan nafsu kita, sementara neraka dikelilingi oleh sesuatu yang menyilaukan mata kita enak. Mohon maaf, ini saya belum pernah coba yang namanya miras, tapi kalau mencium saya udah kayak kambing. Apa itu kambingnya? Kambing putih. Jadi dia miras, emang catnya kambing putih, warnanya begini, atau arak putih, ya, atau topi miring. Saya pernah cium juga.
tempat nongkrongnya anak muda yang setiap hari nggak ada kerjaan selain minum miras. Jadi bapak saya khawatir, udahlah kalau masuk pesantren aja. Saya lulus SMP Pak Wali. Saya lulus SMP dimasukkan ke pesantren pulang kelas 1. Jadi saya termasuk orang yang bungul, kata orang Banjar, orang yang bodoh. Kenapa? MTS-nya 6 tahun. Kawan SD saya udah kuliah, saya baru kelas 1. Aliyah. Jadi luar biasa. Bahkan saya menyaksikan orang minum miras itu di warung tersebut sampai dari pori-porinya keluar darah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi, karena ada seorang ustadz, seorang kiai dari Jakarta berdomisili di situ. Semua anak-anak muda itu dibelikan baju, diajarkan untuk main hadroh, main arawis, main rebana. Jadi sekarang sudah nggak ada. Jadi kalau saya pulang, tidak ada lagi warungnya masih ada, tapi tidak jual miras lagi. Makanya itu sejarah saya kenapa saya dimasukkan ke pesantren Pak Wali. Bukan kemauan saya, kemauan bapak saya. Sehari diajar ke pesantren, besok saya pulang lagi ke rumah. Kata bapak saya, kok udah ada dari rumah lagi? Saya kan udah lulus SMP, udah tahu jalan, udah gede. Balik lagi, saya mau di pesantren kayak begitu ya. Pakai celana pendek nggak boleh. Jadi saya keluar dari asrama pakai celana pendek, dimarahin saya. Celana pendek. Lalu saya nanti selfie dari kampung, keluar saya pakai celana pendek. Pasti dilarang awalnya. Pakai celana pendek saya pakai kalung. Karena zaman itu tahun 88 ngetrennya laki-laki pakai kalung, saya pakai kalung. Nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya saya pulang, lapor sama bapak saya. Oh di pesantren ini nggak boleh, itu nggak boleh. Merokok nggak boleh. Merokok di pesantren kami dilarang. Kalau ketahuan merokok dibotak. Jadi saya diantar, kemudian saya diantar balik lagi, masuklah saya kelas 1, belajar mahmudah, menjaga wajaga, belajar namu sorot, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena gara-gara orang tua saya memaksakan saya ke pesantren, memaksa saya ke pesantren, saya nggak jadi distributor miras. Alhamdulillah. Jangan-jangan kalau saya nggak ke pesantren, nggak tahu apa saya harus sholat atau tidak. Jadi ini termasuk alhamdulillah. Oleh karenanya ini momen yang luar biasa. Yang kedua tadi memperbanyak kita berpuasa. Yang ketiga memperbanyak infak sedekah. Infak sedekah itu bukan buat masjid. Infak sedekah itu hanya sebagai jembatan yang nanti ibu bapaklah yang akan memetik dari sedekah yang hari ini diinfakkan ke masjid kita ini. Seberapa banyak orang yang sholat di sini menggunakan masjid ini dari hasil sedekah bapak ibu semuanya, maka sebanyak itu pula pahala yang setiap waktu mengalir kepada ibu. Jangankan ibu bapak beribadah, ibu tidur, bapak tidur, gara-gara orang sholat di sini sehingga ibu bapak dalam kondisi tidur, pahala tetap ibu bapak dapatkan. Alhamdulillah. Gara-gara dibangun masjid kita bisa ngumpul kayak begini. Berapa pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang telah berjasa kepada berdirinya masjid ini. Pahalanya tetap mengalir. Makanya jangan pula kita pelit untuk dirinya sendiri. Jangan pelit buat diri kita sendiri. Infakkan. Yang punya emas, infakkan emasnya ke masjid. Daripada ibu nanti meninggal, diambil sama suaminya, dipakai. Enggak, saya ikut suami ibu, dipakai kawin lagi kata suami ibu.
Ibu tinggal gigit jari, ya. Ibu kumpulin 1, 2, 3, udah banyak ibu meninggal, gak taunya diambil suaminya, boro-boro ingat sama ibu lagi karena sudah ada yang di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan, ya, ada hadis yang menyatakan as-sakhiyyu qaribun min Allah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wa amal bakhil, orang yang pelit, orang meseke, orang meseke itu bahasa apa? Ya, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Tidak ada orang mau dekat dengan orang pelit, makanya jangan pelit. Yang ketiga, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Dekatnya dengan apa? Dekatnya dengan apa? Tuh tahu. Dekat dengan neraka, dengan Pak Lewat didiemin aja. Masya Allah. Jadi yang ketiga yang perlu kita perbanyak adalah infak sedekah, yang itu nanti akan kita bawa, yang itu akan kita hadapkan kepada Allah. Yang keempat ini agak panjang. Ini oleh Nabi yang terbesar ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu perintah melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib itu yang kita perlu perbaiki adalah kualitasnya. Kualitas sholat 5 waktu kita. Yang selama ini mungkin kita sholatnya ogah-ogahan. Yang selama ini mungkin kita sholatnya tidak tepat waktu. Yang mungkin selama ini sholatnya banyakkan di rumah. Bagi seorang suami, kalau yang rajin sholatnya di rumah, menjadi suami yang soleha, suami yang makanya nanti kalau sholatnya di rumah ganti pakai telepon, pakai mungkin. Jadi kalau laki-laki, imam yang 3 itu hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat bagi seorang laki-laki di masjid berjamaah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah memang sunnah, cuma sunnah muakkadah ini Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Kalau begitu wajib juga. Jadi sholatnya itu dilaksanakan di masjid. Sudah membangun masjid sedemikian megah, jangan sampai isinya cuma sedikit. Saya di ala nasi zaman, salah saya di ala nasi zaman, kata Nabi. Nanti akan datang satu masa di mana orang di masjid megah-megah, ya tabahau dan masjid, bangun masjid luar biasa. Ini sudah besar, dibesarkan lagi. Kemudian ornamennya, supaya orang-orang yang melaksanakan sholat nyaman, pakai AC. Ini udah pakai kipas 1, 2, 3, 4. Besok kita pakai AC biar nyaman. Berbangga-bangga untuk membuat masjid berlomba-lomba saling besar-besaran masjid. La ya'murunaha illa qalila, tapi yang memakmurnya hanya sedikit. Ini akan datang satu masa pada kita semuanya di mana orang memperbanyak bangunan masjid, memperindah bangunan masjid, tapi yang mengisinya hanya segelintir orang, hanya pengurus masjid, hanya kaum dan adilnya saja. Ini akan datang kepada kita. Saya tidak tahu di Nurul Jannah ini banyak atau tidak. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah sholat berjamaahnya 5 waktu katanya berjalan. Alhamdulillah.
persoalannya seberapa banyak. Jadi kalau semuanya jamaah di masjid terus kayak ini, kayak peringatan Isra Mi'raj ini luar biasa. Memang gak bakalan muat di masjid. Ya. Jadi sholatnya di masjid. Kata Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Ini hadis ini yang menyebutkan bahwa pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah 20 derajat. Cuma hadis yang banyak yang menyebutkan pahala orang yang sholat berjamaah itu khamsin bi khamsi wa 20 darajah, 25 derajat. Yang hadis 27 itu jarang, tapi rata-rata yang dipakai oleh para ustadz ketika kita menganjurkan untuk rajin sholat berjamaah, hadis ini tidak salah. Mau 27, 25, ujungnya 20, pahalanya banyak. Daripada kita sholat sendiri, sholat sendiri itu pahalanya 1. Itu pun kalau benar. Kalau benar, kalau pas sholat ingat yang lain-lain, nggak khusyuk, itu ditulis. Semangat Islam itu berangkat menjadi manusia yang beradab dan bertakwa. Karena tujuan dari ibadah itu bertakwa. Makanya Masjid Nurul Jannah ini sudah bagus. Arah menuju masjidnya itu kuburan. Sudah bagus. Makanya orang-orang tua dulu, ulama-ulama kita dulu, kalau mau ke masjid, kiri kanannya itu kuburan. Biar orang yang hidup yang mau ke masjid mikir, ini kawan gua, besok giliran gua dikuburin kayak begini. Jadi ada keinginan untuk memperbanyak ibadahnya. Kenapa? Karena ketika menuju masjid, kiri kanannya kubur. Karena kita pun akan kayak begitu. Ini enggak. Sekarang kalau di sini saya tak tahu. Kebetulan ada yang banyak jual. Kalau di kota-kota mau ke masjid itu kiri kanannya bukan kuburan. Ada yang jual martabak Mesir, ada yang jual sate, ada yang jual gorengan. Jadi ketika dia ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah yang kepada sholat berjamaah melewati orang yang jual martabak Mesir, orang gorengan, orang sate segala macam. Pas mau sholat, komat sholat. Tukang sate geber satenya nggak keturunan semangatnya, geber. Asapnya masuk ke masjid. Bapak-bapak baru takbir, Allahu Akbar. Kecium itu aroma sate. Dia pegang, wah, gua ke masjid bawa duit kagak ya? Kayaknya enak nih habis sholat isya, selesai sholat makan sate kayaknya enak nih. Gak usah jadinya. Makanya ini bagus dipertahankan. Kalau perlu semua masjid kiri kanannya kuburan, mengingatkan kita bahwa kita pun akan dikubur. Maka sholatnya jadi tambahlah. Jangan orang jualan sate, giliran orang sholat gebernya. Kira-kira busuk atau tidak? Boro-boro busuk, malah pegang kantong. Berapa gua bawa duit tadi? Cuma goceng, cuma 5.000, nggak ada cukup. Ibu-ibu juga yang sholat kayak begitu. Pas ngelihat ada orang jualan aksesoris jilbab, dia lihat, tadi ada aksesoris yang bagus. Pulang sholat nanti belilah sini. Mudah-mudahan masih ada. Ingatnya orang jual bros, jual aksesoris jilbab, lupa sama sholat berjamaahnya. Imamnya sudah walaupun masih mikirin bros. Imamnya sudah walaupun masih mikirin sate. Wah, kagak cukup duit gua nih. Ya. Tapi kalau disampingkan kuburan, insya Allah kita sholatnya khusyuk. Ya Allah, jangan matikan saya dalam keadaan sedang makan sate.
Jadi luar biasa. Sholat berjamaah. Suatu ketika, ibu bisa cek di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Suatu ketika ada sahabat Nabi datang mendatangi Rasulullah. Dia tunanetra, tidak melihat. Datang kepada Nabi untuk minta dispensasi. Ya Rasulullah, saya ini buta. Enggak ada orang yang mengantarkan saya untuk ke masjid. Enggak ada yang menuntun saya. Enggak ada yang bonceng pakai motor saya untuk bisa ke masjid. Saya minta dispensasi agar saya tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Nabi lihat, oh iya, memang orang ini tunanetra. Mohon maaf, tidak melihat, buta. Akhirnya kata Nabi, baiklah kalau begitu kamu tidak usah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya orang buta tadi, orang yang tidak melihat, berdiri kemudian berjalan. Tidak jauh berjalan dipanggil sama Nabi, tunggu dulu. Kemudian Nabi tanya, hal sami'a an-nida, apakah engkau mendengar adzan? Kata orang buta tadi, sami'tu an-nida, saya mendengar adzan ya Rasulullah. Kalau begitu engkau wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Orang buta Pak, orang buta ibu, orang buta wajib untuk melaksanakan sholatnya secara berjamaah di masjid. Buta, nggak ada yang menuntut. Ibu jangan berpikir, bapak jangan berpikir ketika itu sudah terang kayak zaman sekarang, sudah banyak kendaraan. Kalau sekarang alasan gelap nggak bisa, nggak ada kendaraan. Motor rata-rata punya Honda, ya. Jadi orang buta yang tidak melihat wajib melaksanakan sholatnya di masjid. Apalagi kita yang melek, apalagi kita yang dikasih panca indera masih sehat, kaki sehat, tangan sehat. Coba alasan apa lagi? Di dalam kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asqiya ini ada satu kisah. Ini bukan hadis, tapi ceritanya mirip dengan hadis, cuma sedikit berbeda. Ini kisah di dalam kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asqiya. Hukia anna rajulan a'ma, dikisahkan ada seorang laki-laki yang tunanetra, buta. Karena mulian di sholatil jamaah, orang buta ini cinta banget, senang dengan sholat jamaah, jadi nggak mau meninggalkan sholat jamaah. Laisa fa'ilin yaqumu ilaiha, nggak ada orang yang menuntun dia untuk sampai ke masjid. Jadi dia jalan sendiri dalam kondisi buta, dia datangi masjid itu. Suatu ketika dia datang ke masjid, di jalan ini jalannya becek, licin juga. Dia jatuh, kepalanya terbentur sesuatu. Diantar sama jamaah masjid Nurul Jannah ke rumahnya. Sampai di rumah istrinya marah-marah. Abang ini kan gak melihat, abang ini gak mesti harus melaksanakan sholat itu ke masjid, cukup di rumah. Kata suaminya, apa katanya? Allah sudah mencabut laqad afadallahu nural basari. Allah sudah mencabut cahaya dari mata saya. Yang tadinya saya melihat, sekarang saya tidak melihat. Tapi alhamdulillah wa yabqa nura qalbi. Tapi Allah masih memberikan cahaya pada hati saya. Jadi suami istri tadi berantem, ributlah. Si suaminya tetap mau sholat berjamaah, istrinya tetap melarang. Ini ada ibu-ibu kalau suaminya mau sholat jamaah melarang suaminya, bang jangan bang, banyak begal, banyak penculikan anak sekarang. Saya kan bukan anak. Kalau ada istri yang kayak begini, harus ditata lagi. Kalau ada suaminya yang malas ke masjid, dorong bang ke masjid. Laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau mau di rumah pakai mukena, biar saya pakai sabun. Jadi berantem antara suami istri. Akhirnya udah capek berantem, istrinya ngomel, nyerocos
izin Allah besok pagi dia bangun mata normal kembali, bisa melihat karena rajin sholat berjamaah. Kalau ibu bapak punya hutang, kecil bagi Allah untuk melunasinya. Kalau ibu bapak banyak persoalan, kecil bagi Allah untuk menyelesaikan. Mengambil panca indera yang sudah Allah ambil saja, Allah kembalikan. Bisa melihat itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Apatah lagi cuma membayar hutang-hutang ibu bapak yang banyak. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita sholat berjamaah, seluruh persoalan akan di atas oleh Allah Subhanahu. Ini kisah. Ibu boleh cek di dalam kitab Kifayatul Asfiya wa Minhajul Asfiya. Hadisnya bisa dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya tunjukkan kitabnya. Kalau ibu mau datang ke pondok boleh. Nanti saya tunjukkan ini loh kitabnya. Ini